Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Semoga masih sehat-sehat saja ya. Semoga masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, sudah pada ngopi belum hari ini? Kalau belum, ayo buruan ngopi. Siapkan satu cangkir kopi untuk supaya lebih mantap lagi dalam mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Nah, kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari keponakan saya, sebut saja Mas B. Mas B ini pernah mengalami kejadian aneh waktu sekitaran tahun 2010. Dan waktu itu Mas B ini masih kelas 2 SMK ya. Mas B ini masih kelas 2 SMK. Dan waktu itu malam minggu ya, sekitar pukul 8 malam katanya Mas B. Jadi waktu itu Mas B dan dua orang temannya, sebut saja Mas K dan Mas H, sedang ngumpul di rumahnya Mas B ya, sedang ngobrol ngalor ngidul waktu itu. Kemudian setelah Mas B dan kedua orang temannya ini kan jenuh ya, malam minggu kok di rumah saja. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi menonton balapan liar ya, yang diadakan di dekat stadion kotanya Mas B ini. Katanya Mas B waktu itu kan, Mas B niatnya ya ingin di rumah saja waktu itu niatnya. Tapi karena dua orang temannya ini yang mengajak keluar ke dekat stadion, jadi Mas B ini langsung iya saja karena lagi suntuk ya katanya. Kan malam minggu ya, jadi besoknya itu libur dan Mas B ini hitung-hitung besok libur, jadi ya langsung sajalah mengiyakan permintaan dua orang temannya tersebut. Dan perlu diketahui, kira-kira jarak antara rumahnya Mas B dan ke stadion itu sekitar 40 menitan ya. Singkat cerita, sampailah Mas B ini di lokasi diadakannya balapan liar tersebut. Tempatnya ini sebenarnya adalah jalan raya ya. Jadi ini tempatnya ini jalan raya, jalan bebas seperti itu ya, jalan umum. Ya, kalau menurut saya pribadi ini sangat mengganggu ya, dan tidak patut untuk dicontoh. Mas B ini kan setelah sampai balapannya kan tidak langsung tidak langsung dimulai seperti itu. Jadi nunggu anak-anak yang mengadakan balapan tersebut ngumpul. Setelah ngumpul barulah dimulai. Katanya Mas B waktu itu hampir jam 12 lewat baru dimulai ya. Dan beruntunglah petugas kepolisian waktu itu siap siaga, sikap dalam menertibkan kerumunan yang meresahkan tersebut ya, karena selain bising kan mengganggu jalan umum ya dan rawan kecelakaan. Jadi saya sangat setuju sekali kalau kegiatan seperti itu harus dihentikan, karena tidak ada tidak ada efek baiknya sama sekali. Akhirnya semua lari kabur, tunggang langgang, takut ketangkap mungkin ya, takut diamankan. Dan Mas B pun ikut kabur ya. Mas B pun ikut melarikan diri dan lolos dari petugas tersebut ya. Singkat cerita, Mas B ini kan langsung pulang ya, setelah muter-muter mencari jalan untuk menyelamatkan diri dari petugas tersebut. Mas B ini memutuskan untuk pulang saja. Nah, sampailah Mas B dan kedua orang temannya ini melewati area persawahan ya, yang katanya Mas B ini sangat luas waktu itu. Setelah melewati area persawahan, Mas B ini menjumpai atau melihat bangunan SMP ya.
Jadi setelah area persawahan terdapat bangunan SMP waktu itu. Dan saat hampir melewati gedung SMP ini, Mas B ini melihat, lebih tepatnya Mas B dan kedua orang temannya ini ya, mereka ini bersama-sama melihat ada 4 orang berpakaian serba putih, berjalan kaki, sedang memikul keranda ya, lengkap dengan kain penutupnya, kata Mas B, yang berwarna hijau, seperti sedang seperti sedang ingin memakamkan seseorang ya, lebih tepatnya jenazah, ya, seperti sedang memakamkan jenazah. Tapi anehnya hanya 4 orang tersebut yang membawa keranda. Biasanya kan kalau ada yang ingin memakamkan jenazah itu kan ya lumayan ramai ya, di belakang pembawa jenazahnya, di belakang pembawa kerandanya biasanya kan ramai. Tapi kalian tidak, hanya 4 orang tersebut. Dan juga saat itu katanya Mas B ini sangat sepi sekali, tidak ada kendaraan lalu lalang yang lewat, kecuali hanya Mas B dan kedua orang temannya ini ya. Kalau menurut saya ini ya hari apesnya Mas B ya, mau cari hiburan malah ketemu yang beginian. Aduh, Mas B ini memang apes ya, kebanyakan apesnya lah. Walaupun itu jalan raya, kata Mas B, walaupun itu jalur utama, tapi waktu itu sangat sepi. Dan katanya Mas B waktu itu sangat dingin ya, karena mungkin area persawahannya, jadi wajar lah kalau dingin. Dan hal itulah yang membuat Mas B ini semakin mencekam ya, semakin merinding, karena sudah udara dingin, malam hari pula, kok ketemu yang begituannya. Maksudnya Mas B itu tuh apa ya? Tiba-tiba ketemu 4 orang berpakaian serba putih dan membawa keranda ya. Dan Mas B dan kedua orang temannya ini otomatis tidak berani menyalipnya ya, karena mungkin pikirannya macam-macam aneh-aneh. Jadi Mas B ini mengikuti saja dari belakang. Dan mungkin Mas B ini penasaran. Sebenarnya kalau diikutin terus itu mau kemana arahnya, keempat orang itu sebenarnya mau kemana? Karena kan kiri kanan itu jauh dari desa ya, melewati pertigaan dulu, baru jauh setelah itu baru ada desa. Jadi kan mungkin penasaran seperti itu, dicampur ngeri ya. Katanya Mas B kalau siang ini kan biasa ya, kalau siang lihat orang membawa keranda itu kan biasa ya. Tapi ini kan lewat tengah malam ya, bawa keranda, padahal daerahnya Mas B kalau ada orang meninggalnya malam hari, pasti pagi harinya baru dilakukan proses pemakamannya. Katanya Mas B ini aneh, ini kejadian ini benar-benar unik dan aneh. Apakah mungkin apakah mungkin waktu itu hanya 4 orang tersebut yang ingin memakamkan jenazah? Karena biasanya kalau belum ada jenazahnya kan ya tidak ada penutupnya ya, tidak ada penutup kain hijaunya. Tapi waktu itu Mas B ini tidak bisa memastikan apakah di dalam keranda tersebut itu terdapat jenazah atau tidak ya. Mas B ini tidak bisa memastikan, karena Mas B ini hanya mengikuti dari belakang, tidak berani langsung menatap ke depan ya, sambil curi-curi pandang seperti itu. Malah Mas B ini yang dicermati itu kerandanya bukan keempat orang tersebut. Jadi Mas B ini mencermati kerandanya, tapi kerandanya ini tertutup oleh kain yang berwarna hijau ya. Jadi Mas B ini tidak bisa memastikan waktu itu ada jenazahnya atau tidak. Yang jelas waktu itu Mas B memastikan bahwa keempat sosok tersebut itu manusia ya.
kita masih manusia. Tapi Mas B ini merasa aneh ya, kok malam-malam ada yang di pinggir jalan raya ya kan, waktu itu kan jalur utama ya, kok lewat situ gitu loh. Apa aksesnya itu harus lewat jalan raya kalau mau hal yang seperti itu kan, seperti itu. Setelah beberapa lama mengikuti mengikuti keempat orang ini dari belakang, Mas B ini melihat keempat orang yang sedang membawa keranda tersebut itu berbelok di sebuah pertigaan kecil yang menuju ke sebuah desa. Setelah mengetahui hal tersebut, Mas B ini langsung tancap gas ya, langsung berani menyalip empat orang tersebut. Dan alhamdulillah Mas B dan kedua orang temannya ini sampailah di rumahnya Mas B dengan selamat ya. Tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Mas B ini waktu sampai rumah ya masih berpikir ya, waktu itu apa ya. Dan Mas B ini merasa aneh aja seperti itu. Apakah harus lewat jalan itu kalau membawa keranda ya? Dan kalaupun keempat tersebut ingin memakamkan jenazah ya, seharusnya kan ya enggak cuma 4 orang tersebut ya, seharusnya kan ya banyak orang yang di belakangnya yang mengikuti seperti itu, karena lazimnya memang seperti itu. Tapi ini tengah malam hanya 4 orang membawa keranda ya, jadi kan ini sesuatu yang misterius ya, sesuatu yang aneh. Bisa dibayangkan waktu itu kalau saya di posisinya Mas B ini, saya sudah mati kutu ya. Karena waktu itu kan Mas B ini hanya naik motor sendirian, sedangkan 2 orang temannya ini kan berboncengan ya. Jadi waktu itu Mas B lah yang paling terasa ngerinya. Ya, bahasanya ini terasa ngerinya ya, terasa mencekamnya seperti itu. Dan singkat cerita, besok sebenarnya kan Mas B ini langsung masuk sekolah ya. Dan Mas B ini menanyailah salah satu temannya yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi keempat orang yang membawa keranda tersebut. Apakah Mas B ini menanyakan apakah ada orang meninggal di desa temannya Mas B ini. Kok waktu itu Mas B melihat ada orang yang membawa keranda ya, di tempat di tempat temannya, di desa temannya ini ya, yang sedang ditanyai Mas B ini. Dan jawabannya temannya Mas B ini pun menjawab tidak ya, tidak ada orang yang meninggal waktu itu. Dan Mas B ini langsung lemas. Mas B ini langsung berarti waktu itu seperti itu di pikirannya Mas B ini, seperti itu. Dan wallahu alam ya, mungkin waktu itu saya sendiri juga tidak bisa menyimpulkannya itu apakah sesuatu yang lain seperti itu, apakah manusia atau sesuatu yang lain. Karena kalau dipikir-pikir ya, saya juga tahu sih tempat itu, saya juga tahu tempat lokasinya, tempat yang diceritakan Mas B ini juga tahu. Karena setahu saya tidak harus lewat jalan raya sih kalau ingin mengambil keranda ya, tidak harus lewat jalan raya. Karena kan lokasi pertigaan dan desa itu kan lumayan jauh ya. Setelah pertigaan itu jalanan kosong, baru ada sebuah desa ya. Jadi aneh saja kalau ada orang yang membawa keranda di pinggir jalan raya ya. Itu ya kalau samping kiri kanan itu rumah ya itu wajar, tapi kan samping kiri kanan ini persawahan ya. Ini aneh bin ajaib. Dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah
Nah, kalau malam hari itu sebaiknya kalau nggak penting aman nggak usah keluyuran lah. Dan jangan lupa doa setiap saat di jalan raya atau dimanapun, jangan lupa doa ya. Dan Mas Bi pun waktu cerita sama saya ini kan apa namanya ya, masih terasa ya, nuansa horornya ini masih terasa. Jadi Mas Bi ini masih apa ya, masih agak merinding waktu itu. Tapi saya waktu itu bukan ke merindingnya ya, pas waktu mendengarkan ceritanya Mas Bi ini lebih tepatnya ke arah aneh ya. Saya tidak tidak bisa mencerna apakah waktu itu yang dilihat Mas Bi ini beneran orang atau sesuatu yang lain. Saya tidak bisa menyimpulkan karena ceritanya benar-benar aneh ya, benar-benar tidak bisa dinalar. Seperti ya bisa dinalar, tapi semakin kita nalar itu semakin aneh ya, semakin tidak masuk akal seperti itu. Karena saya sendiri tahu tempatnya itu pinggir jalan raya, itu tahu kiri kanan itu persawahan panjang, dan setelah persawahan itu bangunan SMP, dan setelah bangunan SMP itu terdapat pertigaan. Setelah pertigaan itu jalan yang masih panjang lagi, persawahan lagi, kan masuk pertigaan itu masuk. Setelah masuk harus melewati persawahan panjang yang luas, dan barulah sampai ada desa ya. Jadi lumayan jauh. Dan kalau dibilang penampakan, katanya Mas Bi itu kalau disoroti lampu ya kelihatan waktu itu manusia ya, karena Mas Bi waktu itu yang berada di belakang 4 orang tersebut ya, mengikuti pelan-pelan. Karena seperti saya yang Mas Bi bilang ya, Mas Bi ini waktu itu tidak berani menyalip. Oke, segitu dulu cerita dari channel Sinematik Horror. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, agar membantu channel ini lebih berkembang. Kopinya dihabiskan, kalau belum habis ya dihabiskan, kalau sudah habis ya cucilah gelasmu sendiri ya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.